Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Nenek Soli-Solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar bab 2 tentang kecepatan. Kita lanjut ke hubungan antar satuan jarak. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Soli-Solia. Nah, kita lanjut ke nomor 1, hubungan antar satuan jarak. Kemarin kita sudah belajar dengan operasi hitung satuan waktu, ya. Nah, kecepatan itu apa sih? Kecepatan itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sih sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang waktu ya. Oleh karena itu, kecepatan ini berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jarak. Jarak itu apa? Jadi jarak tempuh itu merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda atau seseorang saat berpindah tempat, ya. Karena jarak ini dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Nah, coba ingat kembali hubungan antar satuan panjang yang digambarkan pada anak tangga berikut, ya. Ini adalah tangga satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter, ya. Untuk mengingat urutan tangga satuan panjang ini, biasanya Bu Lita memakai seperti kata seperti ini. Kucing hitam dalam mobil diam cuma mondar-mandir, ya. Jadi kucing hitam KM, kucing KM, hitam HM, dalam dam, mobil M, diam DM, cuma CM, mondar-mandir MM, ya. Jadi kalian harus hafal urutan tangga satuan panjang tersebut, ya. Nah, setiap turun satu tangga, kalau turun misalkan KM ke HM itu dikalikan 10, ya. Setiap turun satu tangga dikali 10. Sedangkan setiap naik satu tangga, misalkan MM ke CM, itu dibagi 10. Kebalikannya ya. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Ya. Kita langsung ke contoh saja biar tidak bingung. Nah, perhatikan contoh berikut. Misalkan 15 km ditambah 25 HM sama dengan berapa dam. Nah, kita cari dulu km-nya yang ini. 15 km-nya. 15 km itu berapa dam sih? Nah, 15 km. Km ke dam turun berapa? 1, 2. Turun 2 berarti 15 dikali 100. Ya. 15 dikali 100. Ya, menjadi 15.500. Atau kalau kalian bingung, perkalian langsung aja. Misalkan kalau turun 2, maka kita tambahin nolnya 2. Kalau turun 3, km ke meter turun 3, maka kita tambahin nolnya 3. 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya. Nah, ini 25 ini Bu Rita langsung ya. 25 HM, 25 HM ke dam. Turun berapa? Turun 1, berarti nolnya kita tambahin 1 ya. Nah, jadi berapakah 150 dam ditambah 250 dam? Yaitu 1750 dam. Jadi 15 km ditambah 25 HM sama dengan 1750 dam. Ya. Selanjutnya nomor 2,
20 meter ditambah 120 desimeter dikurangi 270 cm sama dengan berapa dam? Maaf, berapa desimeter? Nah, kita cari 20 meter dulu, kita ubah ke desimeter ya. Nah, 20 meter kita ubah ke desimeter. Meter ke desimeter turun berapa? Turun 1 kan ya. Nah, ini ada 20. 20 ditambah nolnya 1 menjadi 200. Selanjutnya 120 dm berapa dm? dm kan ke dm kan tetap. Nah, maka tetap kita tulis 120. Karena ini penjumlahan, maka kita hitung, kita jumlah langsung. Ketemu 320 dm. Nah, setelah kita jumlah ini, maka kita kurangi ini. Ya, dikurangi 270 cm. Kita rubah 270 cm itu berapa dm? Karena naik cm ke dm naik 1, maka nolnya kita coret 1 atau 270 dibagi 10. Ya, sama saja dengan kita coret nolnya 1 menjadi 27. Langsung kita kurangi ya. Nah, 0 dikurangi 7 kan nggak bisa. Pinjam di sini 1. Jadi 10 kurangi 7 3. Nah, ini tinggal 1 kan ya. 11 kurangi 2 9. Nah, ini juga 3-nya dipinjam 1 menjadi 2. Jadi hasilnya adalah 293 desimeter ya. Seperti itu ya, Nana. Jadi setiap satuan ini harus dirubah menjadi ini satuan yang ditanyakan ya. Meter dirubah dulu ke dm, dm dirubah dulu ke dm, cm dirubah dulu ke dm, baru nanti dihitung ya. Nah, ini contoh soal cerita. Jarak puskesmas ke rumah Mita 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Nah, maka kita rubah 0,5 kilometer. Karena yang ditanyakan harus ke berapa jarak meter, maka kita ubah km ke meter. Turun berapa? 1, 2, 3. Kalau turun 3 itu artinya dikali 1000 ya. Jadi 0,5 dikali 1000 meter itu sama dengan 500 meter ya. Karena kita ngilangin nolnya, ngilangin komanya 1 kan berarti kan minta 10 ya kan. Nah, menjadi 500. 5 dikali 100 menjadi 500 ya. Misalkan 0,6 dikali 1000 ya menjadi 600. 0,7 dikali 1000 menjadi 700 ya. Kenapa Bu kok enggak 5000? Nah, ini kan ada komanya, 0 komanya ya. Maka hilang 1, hilang 10 untuk menghilangkan komanya ya. Jadi 0,5 dikali 1000 itu sama dengan 500 meter. Jadi jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Yang kedua, untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 3 km. Berapa dam jarak rumah Dania ke sekolah? Nah, maka kita hitung 200 meter ditambah 3 km ya. Sama dengan berapa dam, yang ditanyakan adalah dam. Berapa dam? Maka kita hitung satu-satu masing-masing ya. Meter ke dam. Meter ke dam itu naik 1 tangga. Maka kita bagi 10. Jadi 200 dibagi 10 ya, ditambah km ke dam. Km ke dam turun ya, turun 2. Maka kita hitung 3 dikali, kalau turun 2 kali berarti dikali 100 ya. Maka 200 dibagi 10 itu adalah 20 ditambah 3 kali 100 yaitu 300.
Jadi 20 ditambah 300 adalah 320 dam ya. Jadi jarak rumah Dania ke sekolah yaitu 320 dam ya. Seperti itu ya anak-anak soli ya. Semoga bisa dipahami. Apabila nanti ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Dan untuk latihannya tolong kerjakan latihan 2 halaman 34 nomor 1C dan I. 1C dan I dan nomor 2B dan C. B dan C ya. Dikerjakan di buku tulis saja, pakai cara-caranya atau langkah-langkahnya ya. Nah, sekian penjelasan dari Bu Lita. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.